sudah bergabung di webinar ini. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan segera mulai. Kita akan bicarakan tentang kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di universitas-universitas negeri di New Zealand. Oke, saya akan memperkenalkan tim kita satu persatu nanti. Sebelum saya mulai, saya pengen coba sapa dong dari mana saja pesertanya ini. Sebutkan kotanya aja, nggak usah. Tolong diketik di chat kalau bisa. Kemudian sebut kotanya saja, misalnya dari Bogor atau Jakarta atau kota mana. Nanti mudah-mudahan Weni atau saya bisa baca asal kotanya dari mana. Oke. Mungkin kalau kalau lihat webinarnya dari handphone agak susah kali ya ngetiknya ya, Wen. Sebelum kita mulai, coba kita bisa lihat ada Jakarta. Mana lagi nih? Chatnya tidak bisa, Pak. Oh, chatnya nggak Disable. bisa, belum bisa, Chat belum are dibuka ya? disable. Oh, oke, 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 ya sudah. Nggak apa-apa, nanti aja kalau gitu ya. Eh, Chatnya belum dibuka, nanti kita buka. Soalnya takutnya terlalu banyak yang chat, jadi kita nanti malah bingung sendiri. Oke? Ah, kita akan mulai sebentar lagi. Bisa dilihat screen. Oh, ini bisa lihat screen yang saya share ya. Kalau ini bisa lihat, yang lain juga pasti bisa lihat. Oke? Bisa, Pak. Welcome di acara webinar Immigration Advisor New Zealand tentang beasiswa dari universitas-universitas unggulan di New Zealand. Ya, selamat datang, Kia ora. Kia ora itu sapaan resmi di New Zealand, asalnya dari bahasa Maori. Oke, kita mulai. Sebentar, saya coba geser dulu ini supaya enggak. Oke, saya akan memperkenalkan tim yang akan membantu Anda untuk Indonesia. Yang pertama, nama saya Riza, saya Business Development Manager untuk Indonesia. Saya pindah ke New Zealand tahun 2015. Saat itu usia 49 tahun, mulai kuliah di SIT, ngambil postgraduate programnya. Kemudian 2 tahun kemudian saya berhasil dapatkan residensi dan sekarang sudah hampir bulan Mei nanti akan 11 tahun ada di New Zealand. Jadi saya semangat sekali mengadakan program ini karena saya pengen membantu banyak orang lain di Indonesia juga mengambil jejak yang sama. Oke. Di Indonesia saya dibantu oleh Weni, mungkin sebagian sudah kenal. Wajah cantik Weni di situ sebagai Student Outreach and Conversion Specialist. Jadi kalau di Indonesia ada pertanyaan-pertanyaan segala macam, silahkan bisa hubungi Weni melalui TikTok, Instagram, ataupun Facebook, ataupun juga WhatsApp. Ya. Kemudian kita dihadiri juga oleh Chief CEO kita, Mr. Himanshu Rai, juga ada di sini di dalam webinar sini. Saat ini beliau sedang berada di India sebagai Senior License Immigration Advisor, juga dengan Miss Vandana Rai sebagai salah satu Senior Immigration Advisor. Ya, kita satu-satunya immigration advisor company di New Zealand yang memiliki 5 advisors, license advisor ya. Nah, siapa itu immigration advisor New Zealand? Anda pasti bertanya karena mungkin banyak perusahaan-perusahaan lain. Tapi kami itu adalah konsultan pendidikan dan imigrasi terbesar di New Zealand. Oke, kita bukan tenaga kerja rekrutmen, kita hanya membantu mengurus visa dan sebagai konsultan mencari program pendidikan yang sesuai dengan rencana karir Anda ke depan. Oke, kita punya lebih dari 20 tahun pengalaman dengan 5 license advisor. Sudah lebih dari 10.000 klien yang dibantu pengurusan visanya, sekolahnya oleh kantor kami. Kita ini multicultural, terdiri dari berbagai bangsa, ada berbagai macam negara dan kewarganegaraan, juga multi languages. Kita bisa berbicara berbagai macam bahasa. Staffnya maksudnya, bukan saya sih cuma bisa 2-3 aja.
Kita punya lebih dari 1.700 5-star Google review, lebih dari 1.100 Facebook review, dan winners of Best Agency Award. Jadi banyak universitas-universitas di New Zealand yang jumlah student terbesar itu didatangkan dari Immigration Advisor New Zealand. Oke? Jadi hati-hati kalau teman-teman ditawarkan ada yang mau menguruskan visa, apalagi kerja. Orang banyak promosi saya lihat tentang kerja di New Zealand ataupun sekolah di New Zealand. Hati-hati kalau mereka tidak berlisensi, sudah banyak orang menjadi korban. Oke? Pastikan Anda berhubungan dengan agen yang berlisensi. Nah, sebelum kita mulai, saya memperlihatkan sebuah video tentang New Zealand dulu. Ini sekitar 1 menit. Oke? Enjoy the video. These lands could speak, what would they say? They would say, welcome. This extraordinary part of the world. Place, it's yours too. Land is wide open for sharing. Our culture welcomes all cultures. So let us show you around. From head first into a beautiful countryside. What you'll find out here, Ya, gimana tuh video tentang New Zealand? Keren ya. Salah satu yang menjadi daya tarik kita waktu itu putuskan untuk datang ke New Zealand. Oke? Nah, mungkin pertanyaannya sekarang banyak tujuan studi ke luar negeri. Ada Amerika, UK, Australia, Kanada, banyak pilihan. Why New Zealand? Berbagai macam alasan buat kami tentunya berbeda dengan Anda. Tapi yang pasti New Zealand itu salah satu negara teraman di dunia. Ya, ya ada saja insiden-insiden segala macam. Tapi dibandingkan dengan yang lain, New Zealand termasuk salah satu yang paling aman dan globally connected, ya. Dan di New Zealand sebagai pelajar Anda bisa bekerja 25 jam dalam seminggu. Oke, di negara lain mungkin lebih sedikit dari itu, terbatas. Ya. Dan setelah selesai studi Anda akan mendapatkan post study work visa atau visa setelah sekolah sehingga Anda bisa menetap di New Zealand dan bekerja mendapatkan pengalaman lebih banyak. Oke. Universitas di New Zealand diakui di seluruh dunia, termasuk dalam World Rank, dan lulusannya rata-rata sudah siap untuk masuk ke dunia usaha ataupun dunia kerja. Dan New Zealand itu salah satu negara tercantik di dunia. Konon katanya waktu New Zealand diciptakan itu Tuhan lagi tersenyum. Ya, cantik sekali landscape-nya. Banyak alasan kenapa student memilih belajar di New Zealand. Oke. Ini dibuktikan dengan peningkatan setiap tahunnya. Tahun lalu saja kenaikannya 14%. Lebih dari 83.000 siswa yang datang ke New Zealand untuk belajar. Ya, dari berbagai macam level. Oke. Dari mulai sekolah, bachelor, postgraduate, master, PhD dan sebagainya. Dan dari berbagai macam negara, ya. Nah, kenapa New Zealand makin menjadi tempat pilihan favorit? Karena yang pertama, proses pengurusan visa untuk student itu relatif lebih cepat. Ya, policy yang dikeluarkan pemerintah lebih stabil. Ya, ada perubahan setiap tahun, tapi dia cenderung lebih stabil dan umumnya menguntungkan untuk student. Ada jalur yang jelas setelah lulus sekolah sampai menuju karir yang Anda inginkan, atau bahkan menjadi residen di New Zealand. Ya, dan Anda memiliki hak kerja yang pasti dan jelas. 25 jam kerja seminggu selama kuliah, dan Anda bisa bekerja full time selama liburan kuliah. Oke. Untuk student keuntungannya mereka mendapatkan pengalaman
global, pengalaman tingkat dunia ya. Setelah studi Anda mendapatkan jalur karir yang jelas dan residence menuju ada jalur menuju residence seperti yang tadi saya bilang ya. Gaya hidup yang menyenangkan di New Zealand juga menjadi salah satu pilihan, lingkungan, bahasa dan sebagainya ya. Oke, nah ini adalah estimasi biaya bulanan kalau Anda sekolah di New Zealand. Ini hanya garis besar. Besar kecilnya tergantung lifestyle yang Anda pilih. Apakah Anda akan mengambil kamar sendiri atau sharing dengan orang lain dan sebagainya ya. Ini hanya gambaran saja. Saat ini kurang lebih $1 New Zealand sekitar Rp9.600 ya, naik turun. Dan upah minimumnya sekitar $23 per jam, $23.50 per jamnya. Oke. Dan mulai April nanti akan naik menjadi hampir $24. Sekarang boleh kerja 25 jam, jadi kurang lebih sambil sekolah Anda bisa mendapatkan income hampir $600 setiap minggu. Oke. Nah, ini adalah 8 top university di New Zealand yang memberikan beasiswa khusus untuk Indonesia. Ya, negara lain juga ada, tapi yang ini khusus untuk Indonesia. Oke, saya akan bahas satu persatu, tapi mungkin nggak bisa terlalu detail karena waktu terbatas. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di akhir sesi webinar ini. Kalaupun nggak terjawab tuntas, silakan hubungi kami, Weni atau saya untuk pertanyaan yang Anda inginkan, supaya kita bisa menjawab lebih menyeluruh ya. Ini adalah ke-8 universitas yang berpartisipasi memberikan beasiswa untuk Indonesia. Ya, mungkin Anda pernah dengar semuanya atau salah satu di antara itu. Ada 2 di Auckland, 1 di Hamilton, 1 di Palmerston North, Massey, ada 1 di Wellington, Victoria ini. Kemudian ada 2 di Christchurch, ada UC dan juga ada Lincoln. Dan universitas tertua di New Zealand, Universitas Otago di Dunedin. Ya, ini mereka semua memberikan beasiswa yang tidak sedikit untuk student dari Indonesia. Oke, garis besarnya aja ya. Dari University of Auckland untuk undergraduate and postgraduate, ya masih ada waktu kalau Anda ingin mendaftar sekarang karena openingnya nanti di bulan Februari untuk semester kedua dan ada lagi intake di bulan September. Oke, closing yang pertama di bulan April, closing yang kedua di bulan Oktober. Nilai beasiswanya sampai $10.000. Ya, itu mungkin lebih dari 30% biaya kuliah. Dan hanya terbatas untuk 50 siswa. Ya, tidak untuk seluruhnya. Hanya terbatas untuk 50 siswa. Jadi, kalau Anda memang tertarik untuk sekolah di University of Auckland, cepat-cepat hubungi Weni atau saya dan kita bisa bantu pengurusannya sebelum terlambat. Oke. Nanti kita bahas lebih detail masalah entry kriterianya saat Anda mulai tertarik untuk mendaftar ya. Yang kedua, yang tadi itu untuk undergraduate dan postgraduate ya. Yang berikut ini untuk masters di bidang bisnis. Itu nilai beasiswanya nggak tanggung-tanggung. Sampai 24.000 beasiswanya, tergantung nilai akademik Anda dan seberapa serius Anda mau belajar di University of Auckland. Oke. Opening date-nya mulai Januari 13 dan 15 April. Closing date-nya 24 Februari dan 27 Mei. Pas ulang tahun saya itu closing. Dicatat ya. Oke, yang berikutnya untuk Indonesia High Achiever Scholarship ya, ada undergraduate degrees, PGDip, postgraduate diploma ataupun master's degrees. Openingnya di bulan Februari dan September, closingnya di bulan April dan Oktober. Lagi-lagi beasiswanya nilainya sampai 10.000 dan terbatas hanya untuk 30 siswa, 30 mahasiswa, ya. Kemudian yang kedua ada AUT. AUT ini Auckland University of Technology, ya. Ini scholarship untuk Indonesia. Ya untuk tahun yang kemarin sudah ditutup, tapi nanti 2026 akan dikonfirm lagi. Tapi kalau Anda tertarik di AUT, jangan segan-segan hubungi Weni atau saya. Nanti kita coba pastikan lagi. Sampai sekarang saya belum dapatkan angka kepastiannya. Nilainya dari 5.000 sampai $7.000 ya. Untuk excellent kategori Anda bisa mendapatkan sampai $10.000 off dari biaya studinya. Oke, menarik sekali ya. Kemudian Massey University ini adanya di Palmerston North, namanya Torowa International Undergraduate Fee Scholarship ya.
2026 juga akan dikonfirm, 2025 sudah tutup. Nilainya 5.000, tapi jumlah pesertanya bisa lebih banyak sampai 85 siswa. Oke. Saat ini cukup banyak mahasiswa Indonesia belajar di Palmerston North, baik di Massey University. Yang berikutnya untuk postgraduate, ya nilainya sampai $5.000. Tempat yang tersedia sampai 60 kursi untuk 60 student. Ya, waktu gimana kita? Nggak terburu-buru kan ya? Oke. Saya nggak bicarakan lagi masalah eligibility atau kriteria ya. Nanti kalau Anda tertarik dengan salah satu dari ini, hubungi Weni atau Riza, kita bisa bahas lebih detail ya. Sekarang hanya kulitnya aja yang kita bahas dulu, memberitahu kesempatan Anda untuk mendapatkan beasiswa di Universitas top di New Zealand. Ya, ini kesempatan langka loh untuk Indonesia. Buat Anda yang sudah bachelor atau punya pengalaman kerja, Anda bisa mengambil program master ya dengan melalui research. Nilainya itu bisa sampai 15.000 nilai beasiswanya ya. Ini masih belum closing sampai sekarang, sudah dibuka sejak November tapi sampai sekarang masih belum closing. So kalau Anda berminat cepat-cepat, siapa tahu kita masih bisa memasukkan Anda ke situ ya. Karena hanya 15 tempat yang tersedia. Oke. Kalau tidak salah ya, nanti kita confirm lagi. Kalau Masters by Research itu Anda bisa kerja full time sambil kuliah ya. Oh ya, satu lagi. Kalau Anda ngambil program Masters atau ke atas, itu Anda bisa bawa pasangan kalau sudah punya pasangan, dan bisa bawa anak kalau yang anaknya masih di bawah 18 tahun ya. Pasangan bisa mendapatkan visa kerja, dan anak bisa mendapatkan kesempatan sekolah seperti domestic student. Itu dulu yang kami alamin ya. Saya kuliah 14 bulan waktu itu programnya. Vivi istri saya bisa bekerja full time, anak-anak sekolah seperti sekolah domestik, artinya gratis alias nggak bayar ya, dari mulai sampai mereka year 13. Oke. Bahkan anak saya yang bungsu tahun pertamanya juga gratis kuliahnya. Oke, berikutnya Masters by Research Scholarship tadi ini udah. Sekarang ini ada scholarship khusus dari Waikato University, kampusnya cantik sekali di Hamilton. Namanya Vice Chancellor's International Excellence Scholarship. Ya, khusus untuk Indonesia, untuk program undergraduate dan postgraduate. Ya, kalau ada kurungan thought itu berarti di kelas ada belajar mengajar, bukan by research maksudnya. Ya, masih ada kesempatan untuk mendaftar di situ karena belum ditutup. Nilai beasiswanya 15.000 untuk undergraduate dan sampai 10.000 untuk master. Oke. Subjeknya ada beberapa pilihan di situ. Kita nggak usah bicarain subjek sekarang deh, karena nanti minat Anda beda-beda kan, tujuannya apa nanti, oke? Selesai kuliah mau ngapain, apa mau kembali ke Indonesia, apa mau menetap di sini, dan sebagainya ya. Nah, ini Victoria University di Wellington, di ibu kota New Zealand. Ya, jadi ibu kota New Zealand itu bukan Auckland ya teman-teman. Ibu kotanya itu adalah Wellington. Auckland itu adalah kota trading, kota terbesar di New Zealand, penduduknya 1,5 juta. Mungkin sama dengan kecamatan saya di Ciawi dulu kali waktu saya tinggal di Bogor. 1,5 juta, itu satu kota Auckland ya. Nah, ibu kota Wellington ini tempat di mana ada KBRI di situ ya, dan banyak lagi kedutaan-kedutaan negara lain di situ. Untuk undergraduate international scholarship nilainya sampai 15.000 New Zealand dollar. Wow, that's a lot. 15.000 itu kali 9.600 berarti 100 juta lebih ya. 140 juta nilai diskonnya, nilai scholarshipnya. Oke. Nggak didisclose berapa yang tersedia, jadi ya nanti akan dipilih oleh hak mereka untuk menentukan yang mana yang keterima scholarship itu. Kita akan usahakan memberikan masukkan Anda ke tempat yang sesuai dengan pilihan Anda dan mendapatkan scholarship itu ya. Ini untuk postgraduate di Victoria, untuk Master's Research, Master by Coursework juga. Itu nilainya sampai 10.000, berarti sekitar 96 jutaan scholarshipnya. Ya, itu udah lebih dari cukup untuk hidup di New Zealand
berapa tahun? 4-5 tahun mungkin ya. Oke. Berikutnya ada di Lincoln University. Ini termasuk salah satu universitas tua di New Zealand, di Christchurch ya, di Pulau Selatan. New Zealand ada 2 pulau besar, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Ini adanya di Pulau Selatan. Oke. Januari, Juni dan Oktober. Kemudian scholarship-nya nggak terlalu besar tapi lumayan banget ya di Lincoln ini untuk undergraduate sampai 3.000. Oke. Untuk Vice Chancellor Scholarship nilainya sampai 5.000, sama-sama untuk undergraduate. Oke, untuk program bachelor. Kemudian ada lagi Toastmaster Merit Scholarship. Nah, ini nilainya menggerakkan banget, sama kayak tadi 15.000 scholarship-nya ya. Kalau Anda berminat untuk mengambil Master of Business and Finance atau Global Marketing, Global Management, Financial Technology and Investment, Professional Accounting, maka Anda kalau nilai Anda cukup bagus mungkin Anda bisa mendapatkan scholarship ini ya. Kemudian berikutnya masih Toastmaster juga dari Lincoln University, nilainya dari 7.000 sampai 10.000. Itu untuk kebutuhan untuk program master-master yang lainnya ya. Ini ada kriteria yang gampang nih. B+. Wah, kalau pelajar dari Indonesia saya yakin sih B+ mah ya lah. Ya rata-rata A. Anak ini aja kemarin raportnya bagus banget A semua itu. Tapi ini banyak juga ya Pak jurusannya ya. Banyak jurusannya. University of Canterbury ini juga di Christchurch. Canterbury itu adalah region di mana Christchurch menjadi ibu kotanya. Untuk Indonesia High Achiever Scholarship ya, masih ada waktu sampai April closing date-nya dari 5.000 sampai 10.000 nilainya. 5.000 untuk undergraduate, 10.000 untuk postgraduate. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah masih sama dari University of Canterbury juga. Closing date-nya 15 April, nilainya tapi sampai 15.000 dan hanya untuk 7 siswa, terbatas untuk 7 siswa. Oke, jadi Anda akan bersaing di sini. Berikutnya lagi, University of Otago, ini adanya di selatan, ya sekitar 3 jam dari Christchurch ke arah selatan, ya. Itu kotanya cantik sekali, sering diadakan konser di situ. Ini kota mahasiswa banget. Kalau di Indonesia mungkin kayak Jogja atau Bandung gitu ya. Karena ini salah satu pilihan favorit untuk orang New Zealand juga untuk belajar di University of Otago. Ya, nggak gampang untuk masuk sana, tapi mereka memberikan scholarship untuk Indonesia. Nilainya dari 15.000 itu unlimited. Ya, bisa mendapatkan tempat itu. Tapi sekali lagi tergantung aspirasi Anda dan transkrip, mungkin Anda akan diminta buat essay atau surat kenapa Anda mau sekolah di situ dan sebagainya. Yang berikutnya untuk undergraduate, Anda juga bisa mendapatkan sampai 35.000 scholarship-nya. Wow, itu besar banget nilainya. Berikutnya ada juga Vice Chancellor's International Scholarship, ya. Untuk Master Coursework Degrees dan Postgraduate Coursework Diploma. Ini nilainya sampai 10.000 dan openingnya nanti bulan Mei. Jadi masih ada waktu untuk Anda mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, mempersiapkan keuangan juga. Dan yang paling penting bahasa Inggrisnya bisa mulai disiapkan dari sekarang. Karena kebutuhan nilai IELTS atau PTE atau TOEFL apapun juga itu harus cukup bagus. Kalau nggak salah minimum 6,5 untuk program Master and above ya. Tapi kalau bahasa Inggris menjadi hambatan Anda, jangan khawatir. Kita bisa mencarikan college-college di New Zealand yang memberikan kursus bahasa Inggris dulu di tempat, atau juga bisa secara online dari Indonesia, dari manapun, kota manapun Anda berada. Ya, kita banyak kerjasama dengan private college maupun yang lain-lain yang bisa memberikan bimbingan untuk akademik bahasa Inggris, IELTS, PTE, whatever, apapun yang kita mau. Itu bisa dilakukan online tanpa perlu datang ke sini atau bisa juga belajar di sini ya, tergantung budget dan keinginan Anda nantinya. Oke. Kalau minum dulu ya. Sekarang di sini sudah hampir jam 10:30 malam. Kita perbedaan waktu 6 jam ya. Kenapa? Summer. Kita lagi summer jadi perbedaan waktu 6 jam.
Summer di sini kadang-kadang minggu lalu panas banget ya, sampai 34 derajat. Tapi rata-rata sekitar 27, 28, tapi anginnya masih sejuk. Oke, kita lanjut. Ini tadi udah ya? Udah belum Wen ini tadi Wen? Udah ya? Udah Pak, udah. Udah. Kayaknya seru banget. Udah kayaknya sih. Kita agak ngebut sedikit karena pastinya nanti teman-teman banyak pertanyaan, jadi mendingan kita banyak waktu untuk tanya jawab ya. Ini hanya garis besarnya saja. Ada 8 universitas negeri yang menawarkan scholarship. Nanti kita akan tanya ke teman-teman kalau mau kuliah di sini, preference-nya yang pertama mau bidang apa pastinya, oke? Mau studi di bidang apa? Sesuai nggak dengan kerjaan sekarang atau pendidikan sebelumnya? Karena kalau itu nggak sesuai, harus ada penjelasan supaya nanti visanya nggak ditolak, ya. Bukan berarti kalau kita bayar kuliah, visanya pasti diterima, belum tentu juga. Kalau kita selama ini kerjanya engineering, sekolahnya juga engineering, tiba-tiba di sini pengen kuliah nursing misalnya, ya pasti nggak akan diterima kecuali kuliahnya mungkin manajemen atau master of business yang masih ada hubungan dengan itu, dan that's fine. Oke, jadi itu perlu kita perhatikan. Nanti kita akan bimbing dari awal. Kita lihat dulu CV-nya. Makanya selalu ini sama saya minta dulu lihat CV-nya. Kemudian kegiatan sekarang apa, transkripnya gimana, sekolahnya apa sebelumnya, supaya kita bisa carikan sekolah yang sesuai, ya. Karena yang paling penting buat kita di Immigration Advisor New Zealand itu adalah graduate outcome-nya. Bukan berapa banyak student yang kita ajak ke sekolah ke New Zealand, tapi berapa banyak yang berhasil sekolahnya, berapa banyak yang lulus dengan nilai baik dan mendapatkan karir yang baik setelah itu. Terlepas dia mau pulang ke Indonesia ataupun dia mau menetap di New Zealand, 2 step ini yang paling penting buat kita. Yang pertama, aspirasinya apa? Mau ngapain dulu datang ke sekolah ke New Zealand, ya. Banyak mahasiswa yang gagal datang ke sekolah di luar negeri karena cuma sekadar gengsi misalnya. Enggak, ya jangan buang-buang uang. Tapi kalau memang untuk broaden your horizon, mendapatkan informasi baru, pengen belajar di lingkungan yang baru, pengen membuka karir yang lebih luas lagi, pengen berkesempatan untuk bekerja di luar negeri khususnya di New Zealand, pengen tinggal di New Zealand setelah itu, mungkin berencana untuk membawa keluarga seperti saya dulu. Sekolah itu menjadi jembatan untuk kita bisa bermigrasi ke New Zealand. Nah, saya usia 49 tahun, rasanya udah nggak kepingin lagi kuliah gitu ya. Dan hanya lulusan SMA lagi, bukan sarjana waktu itu. Istri saya yang sarjana. Cuman karena saya punya pengalaman usaha sendiri selama 25 tahun, saya bikin proposal kenapa saya boleh dianggap layak untuk masuk ke kuliah di sini gitu, ngambil program postgraduate diploma level 8 ya. Waktu itu 10 tahun yang lalu masih boleh bawa keluarga. Sekarang nggak seluruh program itu boleh, tapi kalau program master sudah pasti boleh bawa keluarga dan anak-anak ya. Oke. Jadi yang penting buat kita adalah graduate outcomes-nya apa. Oke, itu yang paling penting banget. Di New Zealand itu dibutuhkan sekali tenaga-tenaga ahli. New Zealand itu masih sangat kurang tenaga ahli, khususnya di bidang engineering, IT, practical business dan juga healthcare, ya. Nursing, dokter, dentistry juga sangat dibutuhkan di New Zealand. Kalau Anda atau ada kenalan yang latar belakangnya seperti itu, kita coba carikan jalur sekolahnya supaya bisa mencapai apa yang Anda inginkan di sini ya. Dan rata-rata employer itu sangat puas mempekerjakan karyawan dari Indonesia. Karena kita tuh rajin-rajin kalau kerja. Ya, kita tuh rajin-rajin banget kalau kerja. Pokoknya kalau namanya duit pasti rajin deh. Kalau udah kerja, nggak pernah milih-milih. Ke weekend juga kalau harus kerja, kita mau kerja. Ya kita mah libur fleksibel lah, kapan aja bisa gitu ya. Dan kita nggak banyak minum-minum, jadi jadi kerja bisa fokus lah. Rata-rata orang perusahaan-perusahaan di New Zealand itu senang sekali kalau punya karyawan Indonesia, ya. Dukungan komunitas juga kuat karena orang Indonesia tuh rata-rata berasimilasi dengan warga setempat. Mereka berkumpul, berbaur dengan warga setempat, meskipun punya komunitas warga Indonesia sendiri di setiap kota. Di sini ada sekitar, di tempat saya tinggal di Hawke's Bay di Napier, mungkin sekitar 100-an keluarga, ya. Di Auckland mungkin sekitar 2.000-an, 3.000-an, di Wellington juga ada. Setiap kota pasti ada warga Indonesia dan mereka punya
punya apa namanya, punya komunitas sendiri yang sering berkumpul sebulan sekali, ada yang arisan, ada yang rujakan, ada yang pokoknya setiap 17 Agustus kita pasti ramai juga di sini. Oke. Nggak semua pelajar luar negeri itu mau berasimilasi. Banyak juga dari negara-negara tertentu yang hanya berkumpul sama seturunya aja. Jadi warga New Zealand lebih suka kalau orang Indonesia yang belajar sini karena mereka berasimilasi. Dan kita pilihkan kalau memang salah satu tujuannya mau tinggal di sini, maka transisi yang menuju ke residensi nanti. Apa program yang paling cocok untuk menuju ke residensi, tapi juga cocok dengan background Anda sekarang semuanya, ya. Nggak bisa kita asal pilih doang. Yang penting bisa jadi dapat kerja, enggak juga. Nanti imigrasi New Zealand itu strict sekali akan melihat ada kesinambungan nggak antara pendidikan, pekerjaan dengan rencana Anda nanti gitu. Oke? Tinggal sedikit lagi slide-nya. Nah, apa sih yang ditawarkan oleh Immigration New Zealand Advisor ini? Immigration Advisor New Zealand Limited, ya. Yang kami tawarkan adalah konsultasi bantuan pemilihan kampus yang sesuai dengan Anda. Anda mau sekolah di mana? Di kota apa? Ya, salah satunya itu. Ada yang senang dengan kota besar, ya pasti pilihannya kalau nggak Auckland, Christchurch, Wellington. Jadi urutannya gitu. Auckland paling besar kotanya, Christchurch nomor 2, Wellington nomor 3 dari jumlah penduduk. Ya. Anda mau sekolah di mana? Apa yang penting bisa dapatkan beasiswa yang paling besar. Jadi kita nggak harus milih harus di Auckland, apa harus di Christchurch, apa harus di mana gitu ya. Kita pilihkan berdasarkan kampusnya. Atau mungkin program pendidikannya nggak tersedia di situ. Jadi kita harus pilihkan sesuai dengan program pendidikan yang dipilih. Ya. Kemudian kita rekomendasikan beasiswa dan pilihan kampusnya. Nah, yang kita sama-sama kerja membantu mendapatkan apa yang Anda mau nantinya. Persiapan dokumen apa yang dibutuhkan. Dan juga aplikasi, lodging aplikasi ke kampusnya, semua kita yang bantu kerjakan di sini. Kami punya tim di Auckland, kantor kami ada di Auckland. Oh tadi saya nggak nunjukin ya gedung kita di Auckland, nanti saya tunjukin deh. Itu di jalan utama, gedung tinggi sekali, kantor pusat kita di situ. Kita punya banyak sekali tim di situ yang bekerja membantu. Ada yang khusus menguruskan dokumen, ada yang khusus berhubungan dengan universitas-universitas untuk lodging application, ada yang khusus menguruskan visa, yaitu yang Licensed Immigration Advisor, dan lain-lain. Jadi banyak sekali timnya, ya lebih dari 70 orang totalnya. Di berbagai negara. Ada Weni di Jakarta. Bukan Jakarta, Wen. Apa namanya, Wen? Jakarta Coret. Bekasi Timur. Perbatasan aku, Pak. Jakarta Perbatasan. Timur, iya. Jakarta Timur. Perbatasan Jadi Jakarta kita Timur. juga bantu pengurusan visa, oke? Yang dilakukan oleh advisor berlisensi. Nanti pengurusan visanya sampai Anda mendapatkan offering letter dari kampus di sini, dibantu pengurusan visa. Nanti di sana mungkin pengurusan paspornya. Karena sekarang semua sudah online, mungkin paspornya perlu diperlihatkan ke VFS, tergantung. Nanti teknisnya orang-orang yang ngurusin visa yang ngerti, oke? Biayanya gratis, nggak ada biaya. Kita tidak pungut biaya dari pengurusan ini semua. Anda hanya bayar biaya visa. Oke, biaya visa itu dibayarkan ke Immigration New Zealand, bukan ke kami. Ya, nanti ada ditransfernya ke rekening yang tertentu. Tapi yang penting biaya itu hanya untuk pengurusan visa Anda sebagai student, bukan untuk fee kami. Fee kami itu semua gratis, ya, tidak dibayarkan oleh student. Oke. Kemudian nanti kami akan berikan orientasi tentang apa itu New Zealand, apa yang perlu dipersiapkan, culture, bekal apa yang perlu dibawa. Nggak usah bawa Indomie karena Indomie ada di mana-mana di sini. Ya, di mana-mana ada, di supermarket ada Indomie. Di Asian groceries apalagi. Nggak usah bawa sambal ABC, di sini ada banyak. Nggak usah bawa kecap bango, kecap ABC, di sini juga ada. Apa lagi? Semua ada. Semua ada. Kerupuk ada. Kerupuk pun ada. Pete pun ada. Kalau suka makan masakan ikan asin pun ada, ikan teri pun ada. Jadi nggak usah repot-repot bawa makanan dari Indonesia. Ya, semua ada di New Zealand. Nggak repot. Ya. Saya sama Vivi dulu pernah punya restoran di sini. Kita jalankan restoran selama 7 tahun, restoran Indonesia. Restoran tertua di New Zealand. Jadi kita belanja untuk masak juga nggak perlu impor dari Indonesia, semua ada di sini. Ya, kemiri, bawang putih, bawang merah, semua ada. Kok jadi nyasar ke restoran sih? Anyway, kuliner jadi lapar deh. Hampir jam 11 malam udah lapar lagi.
Juga untuk keluarga Anda yang ditinggalkan nanti kita bantu. Kita bikin Zoom sama Wendy sama saya di sini untuk keluarga dan Anda yang mau berangkat, apa yang perlu dipersiapkan. Kalau nanti kita bantu juga di setiap kota kita ada kenalan yang bisa bantu kalau Anda perlu apa-apa. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Support berkelanjutan setelah tiba di New Zealand juga ada support berkelanjutan. Kita akan update gimana perkembangan sekolahnya, visanya kapan selesai. Nanti begitu selesai kuliah kita bantu pengurusan visa post study work visanya. Kalau Anda berminat menjadi residen, kita juga bisa bantu juga pengurusan visa menjadi residen. Oke. Nah, saya sama Vivi ini melewati itu semua sudah. Kita jadi international student, belajar di SIT. Dulu visa saya dibantu oleh Immigration Advisor New Zealand. Ya, kantor ini yang membantu visa saya untuk menjadi residensi dulu. Oke. So saya tahu persis bagaimana organisasi ini bekerja dan top notch ya, yang terbaik yang ada di New Zealand. Oke. Thank you. That's it. Itu dia presentasinya. Oke, nanti mungkin coba saya balik. Saya tadi belum nunjukin ke ini ya. Saya coba buru-buru balik boleh nggak ya? Bisa nggak ya? Coba bentar aja. Saya menunjukkan kantor kita di Auckland. Tadi saya lupa sebutinnya. Oke. Ini dia. Ini kantor kita di Auckland. Oke, di jalan utama. Nah, di belakang ini ada kampus UB. Di sebelah sini ada kampus Massey University. Di seberangnya ada kampus apa lagi itu? Pokoknya banyak universitas ya di sekitar situ. Ya, ini kantor pusat kita di Auckland. Ini kerja di Jakarta, saya kerja di Napier. Ya, sekitar 5,5 jam dari kantor ini. Tapi mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali saya datang ke kantor situ. Ya, oke, kita balik lagi ke ujung karena di ujung itu ada. Right. 38 menit, that's not bad. Kalau Anda ada pertanyaan, sebentar lagi akan dibuka. Kalau ada pertanyaannya yang teknis mengenai imigrasi, ada Miss Vandana Rai yang akan membantu menjawab itu dan juga Mr. Himanshu. Oke, terima kasih buat perhatiannya teman-teman semua. Jangan lupa di follow account kami di TikTok, IANZ Indonesia, Instagram juga, dan di Facebook juga. Karena informasi studi di New Zealand itu cepat perkembangannya. Kadang-kadang ada universitas yang memberikan beasiswa tiba-tiba atau tertentu, atau imigrasi memberikan kesempatan yang berbeda gitu ya. Nah, kalau Anda ikuti account ini, itu akan terupdate terus setiap saat. Ya, 2 kali seminggu atau mungkin 3 kali seminggu tergantung kebutuhan, kita akan update terus informasi-informasi melalui akun sosial media ini. Ya, ikuti itu semua supaya Anda tidak tertinggal dengan informasi terbaru. Oke? Nah, saya tutup screen-nya supaya kita bisa mulai dengan tanya jawab ya. Gimana cara kita buka tanya jawabnya? Coba gimana cara kita buka tanya jawabnya? Ada New di ini yang Q&A itu, Pak. Bapak ada di bawah share sebelah. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Mau ini yang bacain apa saya yang bacain? Bapak kayaknya udah haus ya. Ya, ini yang bacain kalau gitu. Miss Vandana, this one might be for you, the first one. The first one Pak, Bapak aja nih. Hello, Are you able to read it? Are you able to read Yes, it? Vandana? I can. So this person Okay. is a pharmacist, and thank you so much, Riza. It was an excellent presentation. Even though Thank I you. don't follow everything, but I could make out what it is, and so much information out there. So I'm sure the attendees would be benefited, and when this recording is on the YouTube, a lot of other students would also be benefited. So yeah, that was great. Thank you. Yeah. This question is that this person is a pharmacist and he wants to continue a master's degree integrated with a doctorate program. Is there any recommendation? So I understand that this person wants to do a master's and then eventually a doctorate. Unfortunately, Yeah. we don't have programs integrated like this for master's and doctorate together. However, do share your academic details with the team. We can give you few options. It could be, if research is what you intend to do, masters by research could be one option where you will get research opportunities in your masters.
Or if you eventually want to do PhD, just then selecting the masters carefully so that your research credits are enough for you to be eligible for a PhD program here in New Zealand. So we can carefully select the master's program and give those options to you, just making sure you would meet the eligibility for a PhD, or we could even give you options for a master's program which incorporates or which is a master's by research. A master's by research also gives students full-time work rights. So we would need more information of your profile, so we could give you options that are relevant. Thank you. Thank you. Okay, I hope that answers the question. Anonymous attendee, so I couldn't say your name. Berikutnya dari Rian Pratiwi. Apakah ada untuk S2 jurusan kesehatan masyarakat? Kesehatan masyarakat itu apa ya? Public health. Iya. Oke, mestinya ada yang mungkin tidak 100% public health, tapi ada yang mengarah atau berkisar sekitar itu. Nanti Weni akan catat ini dan akan carikan program itu. Pertanyaan kedua, apakah harus ada IELTS atau TOEFL? Yes, harus ada bahasa Inggris minimum 6,5 untuk seluruh band. 6,5. Jadi bahasa Inggris harus tidak bisa ditawar. Anda bisa belajar dulu di Indonesia sampai mencapai angka tertentu, atau bisa juga mengambil program bahasa Inggris online melalui salah satu partner kami di sini, bisa kita bantu nanti. Atau bisa juga mengambil kuliah dulu bahasa Inggris di sini, sambil menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyesuaikan diri dengan sekolah di New Zealand, hidup sendiri di New Zealand, maksudnya di negeri rantau. Baru nanti beberapa bulan kemudian setelah lulus, Anda bisa mengambil program master. Ada juga beberapa kampus yang menawarkan bridging bahasa Inggris. Nanti selesai itu, Anda bisa masuk ke program master tanpa perlu ngambil IELTS ataupun TOEFL, tapi melalui internal test. Kalau itu yang Anda inginkan, Rian, silakan kirimkan CV-nya ke Weni dan akademik transkripnya, dan juga sebutkan minat pelajaran apa yang diminati. Kasih pilihan kalau tidak kesehatan masyarakat apa lagi, dan juga apa rencananya setelah selesai kuliah. Nanti kita akan bantu carikan. Oke? Yang ketiga, apakah untuk International Academic Excellence Scholarship terdapat kuotanya seperti beberapa universitas sebelumnya? Nah, untuk ini ada beberapa universitas yang tidak memberikan batasan. Jadi itu discretion mereka, rahasia mereka gitu loh. Kita nggak dikasih tahu. Ini tujuannya mereka mau kita mencari quality student yang benar-benar serius mau belajar, ya, dan mencari karir di situ. Jadi saya nggak bisa jawab itu sekarang karena itu haknya kampus. Kalau yang memberikan batasan, mereka langsung kasih tahu kita punya 7 kursi, punya 10 kursi dan sebagainya. Oke? Saya kelewat kayaknya nih, yang mana tadi ya? Yang ini ada yang minta diperlihatkan kembali nih Pak untuk biaya, slide biaya, karena tadi telat masuknya. Kita jangan lewat dulu kalau gitu ya. Oke. Mau tanya Kak, apa ada jurusan untuk farmasi lulusan S1 yang mau lanjut ke master di New Zealand? Oh, yes, bisa ada. Nanti kita carikan mana yang paling cocok. Jangan lupa. Oh, ini yang sama kayaknya orangnya ya. Namanya sama. Sorry. Kirimkan data transkripnya dan data akademiknya ke Weni. Nanti kita coba carikan apa yang cocok dengan itu ya. Posisi HR di New Zealand apakah boleh dari non-citizen? Soalnya background saya HR tapi tertarik untuk berkarir di sana juga. Tidak harus menjadi citizen untuk bekerja di sini. Bisa sebagai student, bisa juga sebagai resident. Hanya sebagai resident atau permanent resident. Tidak harus menjadi citizen. Oke? Kalau sekarang latar belakangnya di HR, ya. Ini mau jawab itu? Ini tadi agak kelengkap, ini penting kayaknya nih Pak. Untuk Gimana tuh? scholarship yang disebutkan, terutama untuk master itu, apakah ada syarat untuk kembali ke Indonesia setelah lulus? Atau setelah selesai post study work visa gitu? Jadi Oh, oke. berniat untuk menjadi residence melalui jalur pendidikan. Oke, ini kelewat tadi ya, sorry. Iya. Ya, jadi tidak ada keharusan untuk kembali ke Indonesia karena ini bukan scholarship penuh. Kalau scholarship penuh biasanya Anda terikat dengan dinas. Kalau ini tidak, ini hanya diberikan karena kualifikasi akademis.
ya. Jadi tidak harus kembali ke Indonesia kalau nggak mau. Yang pasti setelah lulus Anda akan mendapatkan 3 tahun post study work visa. That's correct, Miss Banana? You get 3 years post study work visa once you finish master's degree. That's right. That's correct. Okay. Izin untuk jurusan food science juga yang bagus di mana ya Pak? Oke, ini sangat spesifik. Nanti kirimkan transkripnya ke Weni. Kita carikan mana yang terbaik untuk food science nanti ya. Juga kalau ada preference mau di kota mana atau apa yang lainnya. Kirimkan CV-nya dan transkripnya ke Weni. Nanti kita carikan mana yang terbaik ya. Saya pernah dengar kalau NZ itu harus full payment tuition atau bisa bayar per semester dulu. Okay, Miss Banana, you might be able to answer this. There's a question whether we have to pay the tuition in full or you can pay by semester. So, the Immigration New Zealand requires at least 1 year tuition fees to be paid in full. So the choice that the students have when they are applying from offshore is whether they pay before applying for the visa or they can wait, get their approval in principle, let immigration approve their visa and then pay. But they cannot pay 1 semester. They would have to pay it for 2 semesters, like 1 year. 1 year. Is required at least to be paid. Oke, jadi tidak bisa bayar per semester, harus dibayar full dalam setahun. Tapi Anda bisa tunggu sampai mendapatkan offer letter dan juga mendapatkan approval in prinsipnya sudah aplikasinya sudah disetujui oleh Immigration New Zealand, baru Anda bayarkan fee sekolahnya. Ya, bisa seperti itu. Oke. Syarat sertifikasi bahasa minimal itu tergantung program apa yang diambil. Kalau program master postgraduate itu rata-rata 6,5 minimum untuk IELTS-nya ya, atau 50, saya lupa konversinya ke PTI, nanti bisa dicari tahu. Tapi untuk IELTS minimum 6,5 seluruh band, nggak boleh ada yang di bawah 6,5 ya. Atau nggak ada, salah satu ada boleh 6, saya nggak inget deh. Tapi ya harus ada minimal angkanya. Minimal Oke. 6, Pak. Minimal 6 ya. Ya. Bapak ini Tapi- kan pertanyaannya ada 40 nih, jadi kita ini aja ya Pak ya. Nggak usah semuanya dibaca ya. Ya, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita coba cepetin ya. Kalau bahasa ya, oke. Harus ada minimumnya. Pak Riza, apakah ada saran studi doktoral bidang politik? Ya, ada bidang international relation. Kita bisa carikan nanti, Pak Tri, tolong kirimkan CV dan akademiknya. Nanti kita carikan ya. Yang berikutnya, since I graduated from a small university in West Borneo, my license can be used in New Zealand. Tidak masalah Anda lulus dari mana di seluruh Indonesia, yang penting Anda punya latar belakang sebagai sarjana S1 atau bachelor kalau Anda mau melanjutkan ke master. Nggak masalah mau dari universitas apa, yang penting ada ijazahnya ya, dan asli. Kalau nggak asli, diragukan nggak boleh. Nggak boleh, oke? Apakah ada intake master di bulan November? Untuk 2026. Wen, tolong dicatat, kita carikan apa, ada nggak intake master bulan November ya? Oke. Pak Riza, apakah Anda bisa memperlihatkan slide tentang biaya living cost? Kita nggak punya waktu untuk balik lagi, tapi nanti kita bisa share. Tolong kirim DM ke Weni, nanti Weni bisa share itu kita screenshot, bisa di-share langsung, oke? Biaya living cost di New Zealand, ya. Berikutnya, saya ingin mencari S3 untuk English Education. Saya masih kesulitan mencari kampus dan supervisor. Apakah bisa dibantu? Maksudnya apa ya? Bisa, pokoknya kalau kebutuhannya untuk studi kita pasti bisa bantu ya. Tapi kita tidak menyalurkan pekerjaan karena banyak sekali orang yang nanya bisa dapat kerja apa enggak, oke? Untuk studi kita bisa bantu dapatkan kampusnya sampai mendapatkan offer letter, oke? Waalaikumsalam dari Bali, terima kasih. How long is the master's program and PhD in New Zealand? That depends, biasanya setahun, tapi ada juga yang by research. Itu juga ada yang beberapa bulan, oke? Tergantung apa yang mau diambil nantinya. Kemudian, kalau saya lulusan santri pondok modern dulu, mungkin buat ke dunia studi Inggris santri kan kurang, tapi saya ingin sekali mungkin ada bimbingan khusus untuk seperti tempat tes gitu Kak. Saya mencari jurusan hukum atau teknik. Kalau belum ada program, kalau belum ada
S1 belum ada sarjana, bisa ngambil program undergraduate, ya, baik di bidang hukum maupun di bidang teknik. Oke, kirimkan informasi ke Weni, nanti kita bantu carikan program. Nggak masalah mau dari pesantren juga nggak apa-apa. Itu saya nggak tahu apakah itu level SMA atau enggak. Oke. Is it possible my wife already take a master's degree in Indonesia and she wants to take a master? Yes, very possible. Bisa untuk melengkapi kekurangan di dalam CV-nya, bisa juga untuk melengkapi menjadi komplement dari program masternya. Wen, terusin, sebentar saya minum dulu. Oke, baik Pak. Ini dia pertanyaannya tentang umur ya Pak. Maksudnya ada pembatasan untuk umur kalau kita mau kuliah di New Zealand. Itu tidak ada ya pembatasan umur ya Pak ya? Tidak ada, saya kuliah umur 49 tahun, 10 tahun yang lalu, sekarang sudah 60 tahun, hampir. Straight A lagi. Iya. Iya, Apa bisa berlaku untuk PNS? Bisa, semua orang bisa. bisa untuk PNS juga nggak masalah. Ya, Iya. yang penting udah nggak jadi PNS lagi. Kalau nggak harus izin dulu dari kantor. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, selain dari di luar scholarship itu kita harus berapa sih Pak persiapan untuk pergi ke New Zealand ini, mulai dari awal gitu? Biasanya kurang lebih itu harus yang pasti harus biaya kuliah ya. Jadi tergantung nanti kampus mana yang dipilih. Biaya hidup kalau tidak salah setahun itu sekitar 20.000. Anda tidak perlu menyiapkan gitu, uangnya 20.000 semua itu harus ada. sekaligus. Tidak harus menyiapkan semua uangnya sekaligus. Bisa berupa sponsorship dari orang tua, ya, ataupun dari tempat kerja yang menjamin bahwa dana itu akan tersedia jika dibutuhkan. Atau bisa juga berupa aset yang bisa mudah dicairkan, deposito. Jadi tidak harus berupa uang di dalam rekening. Oke? Jangan jadikan itu hambatan Anda untuk sekolah di luar negeri. Saya juga dulu berangkat sekolah ke luar negeri, tidak punya semua uangnya sekaligus, tapi kita cari jalan gimana bisa dapetin sekolah, bisa bayar kuliahnya, dan juga bisa mendapatkan beasiswa. Ya, saya ingin mendaftar scholarship Master by Research. Apakah bisa menggunakan skripsi S1? Itu keputusannya dari kampus, bukan dari kami. Ya, kalau untuk Master by Research itu juga keputusannya dari kampus, bukan dari kami. Kita hanya bantu mendaftarkan nantinya. Ya, nanti kampus yang memutuskan bisa atau tidak. Mereka nggak tahu sih research Anda di S1 dulu apa kan. Yang penting cukup berbobot aja untuk dijalankan research ya. Semua bahasa Inggris kebutuhannya di awal, tidak bisa setelah lulus baru menunjukkan IELTS. Kalau nggak, Anda nggak bisa ngikutin kuliahnya. Honestly, mengikuti kuliah dalam bahasa Inggris berbeda dengan online. Ya, Anda harus berinteraksi dengan dosen dan sebagainya. So, jangan anggap kecil bahasa Inggris, mutlak Anda perlu persiapan, oke? How about working prospect in New Zealand, especially if my kid would like to take civil engineering program for bachelor degree? That is a very good option. Civil engineering sangat bagus sekali dan sangat dibutuhkan di New Zealand. Ya, pilih kampus nanti yang link ke industrinya yang paling kuat. Oke, nanti kita bantu pilih di sana. Scholarship provides very stipend from 10.000 sampai 15.000. Itu biasanya kalau untuk master paling hanya setahun. Jadi itu untuk satu program itu. Oke. I'm 50-year-old. Okay. Finish my bachelor's 25 tahun yang lalu. Will this gap be a problem? Yang penting bisa dijelaskan selama 25 tahun sejak lulus Anda ngapain. Apakah Anda bekerja, punya usaha sendiri. Dan itu penting dengan program apa yang Anda mau ambil nanti. Oke. Jadi nggak masalah 50 tahun. Saya mulai kuliah umur 49 tahun. 10 tahun yang lalu. Oke. Halo Pak. Halo Mbak Yuli. Senang sekali bisa ketemu di sini. Saya kenal Mbak Yuli di Wellington dulu. Kampus UGM Jakarta sampai bidang Business Management Concentrate in School New Zealand. Mana tuh kok lompat sih? Concentrate in School Management. Apakah cocok bila saya ambil Doctoral Education? Oh, absolutely. Saya rasa bagus sekali program itu. Nanti kita japri ya untuk detailnya ya, Mbak Yuli. Thank you sudah join. Kemudian untuk background pendidikan sosial humaniora, apa tuh? Jurusan apa yang paling banyak diminati dan prospeknya bagus di New Zealand? Apakah jurusan non-STEM punya banyak peluang kerja yang kompetitif? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Lutfia, bisa nggak kirimkan CV-nya sama transkripnya ke Weni? Nanti kita carikan programnya. Dan secara general New Zealand itu butuh sekali banyak tenaga kerja, tapi tenaga kerja ahli. Ya, itu sebabnya disarankan mengambil program master ataupun bachelor.
I'm an English teacher, Benny Safitra, very good. Ngambil 2010, now intend to take master's education. Is there any, nggak ada age limit, saya ulang lagi, tidak ada age limit untuk Anda mengambil program master. Ya, tidak ada age limit. Saya mengambil hampir usia 50 waktu itu. Apakah ada S2 biologi genetika tentang tumbuhan? Oh, absolutely. Yang terkenal dengan ini tuh kalau nggak salah Massey University. Yep. Salah satu yang terkenal di bidang genetika biologi. Oke. Ini Pak, kayaknya Ibu Vandana bisa Which one? jawab. Kak, dari visa student apa bisa ganti ke visa pasangan kalau sudah lulus? Which one is that, Winnie? Dari visa student apa bisa ganti ke visa pasangan kalau sudah lulus? Ini maksudnya? Oh, Miss Vandana, there's a question. Once, I'm assuming that she has a partner in New Zealand, so she wants to come here as a student, but I'm assuming that he or she has a partner in New Zealand. Can she switch to a partnership visa once she finishes her study? Yes, can. So if somebody is here in New Zealand on a student visa, but meets the eligibility for a partnership visa, definitely can be applied for. The only thing we would have to check is whether they are eligible for a partnership visa, they meet the partnership criteria, and if the partner is an eligible sponsor. If all these things are a tick box, definitely can apply once in New Zealand on a student visa as well. Oh, so that answers ya. Jadi kalau udah lulus, kalau mau daftar partnership visa, Bisa. bisa saja, tapi nanti akan diteliti lagi apakah Anda qualified, partnershipnya genuine atau tidak, apakah hanya bohong-bohongan. Yang penting yang ada bukti-buktinya semua, kumpulkan dari sekarang foto-foto perjalanan, pernikahan dan segala macam, meskipun tidak resmi pernikahan ya kalau di New Zealand itu, tapi yang penting ada bukti-bukti semuanya. Saya juga dulu sama Vivi waktu apply residency seperti itu juga, oke? Environmental science, yes, sangat dibutuhkan di sini. Kemudian, opportunity to be a teacher in New Zealand setelah doing PhD, absolutely. Guru salah satu yang dibutuhkan di New Zealand. Alaida Maharani, hey, thank you. This is my niece, my beautiful niece. She has a beautiful voice. Apakah ada beasiswa yang fully funded di New Zealand? Unfortunately, tidak ada dari kampus, sayang. Omnya duitnya nggak cukup untuk fully ngasih beasiswa 100%. Mungkin dari kakaknya bisa. Or bisa coba daftar Manaki beasiswa, oke? Send me a text, we talk further, okay? Ini ponakan. This is my niece, Vandana. Okay, carry on. Ini untuk Berikutnya, Miss Vandana juga nih Pak. Apakah yang untuk mana masa visa post-study work visa kuliah di kota besar sama di kota kecil itu beda nggak Pak masa visanya? tidak ada, saya bisa jawab itu. Tidak ada perbedaan. Di New Zealand itu level pendidikan tidak ada bedanya mau kampusnya private, swasta, politeknik maupun universitas, tidak ada perbedaan. Semua standarnya sama. Cuma cara penyampaian yang berbeda-beda, oke? Oke, terima kasih Bapak. Untuk jurusan S1 Sistem Informasi, apakah dapat untuk ambil master? Yes, of course. Ambil master di bidang IT di New Zealand, banyak sekali. Belum lama ini kita posting kan Wen, tentang IT ya, master in IT. Iya ada. Coba cari di TikTok ataupun di Instagram kita pernah posting. Itu juga salah satu tempat yang dibutuhkan. Iya, kalau tidak ada di TikTok, di Instagram ada karena kita beda sih isi kontennya. Jadi kalau tidak ada di Instagram, makanya teman-teman harus ikutin semua akun sosial kita ya di Facebook, Instagram sama TikTok iya itu beda betul. isinya. Iya. Apakah informasi scholarship yang fully funded? Kita tidak punya sekarang kecuali Anda cari Manaki, itu yang fully funded ya. Tapi untuk masuknya itu susah sekali. Tapi Anda bisa coba karena banyak student Indonesia di situ yang dapatkan itu ya. How hard is the competition and what is the acceptance rate for people who want to continue their education in New Zealand, masters? Wah, maksudnya untuk beasiswa, wah itu tergantung diskresinya ada dipegang oleh kampus, kita nggak tahu. Tapi tergantung transkrip Anda. Kalau untuk fully untuk bayar penuh tidak ada kompetisi ya. Anda mendaftar, bayar, kampus akan terima gitu. Tapi kalau untuk beasiswa rahasianya dipegang oleh kampus, bukan oleh kita. Apakah harus balik ke Indonesia setelah kuliah? Nggak harus kecuali diminta sama mertua atau orang tua. Tapi tidak ada keharusan, oke? Bagaimana jika jodoh orang Kiwi? Apalagi? Apakah bisa ganti? Ini udah tadi ya, oke. Apa ya, joke sedikit jadi kita nggak ngantuk. Saya udah jam 11 soalnya di sini.
49 tahun nggak masalah, saya kuliah umur 49 tahun waktu itu ya. Sebetulnya serat air. Persoalan perhotelan dan restoran, membuat bisnis perhotelan sendiri. That's fine, nggak penting umurnya, pengalaman bisnis sendiri itu yang dulu membuat saya bisa kuliah di New Zealand. Karena saya bukan sarjana, ya. 49 tahun non sarjana, tapi karena punya pengalaman usaha 25 tahun, jadi saya diterima kuliah. Apakah ada kampus yang cocok dengan pendidikan saya di bidang urban and regional planning? Oh, absolutely. Banyak sekali. AUT juga menawarkan itu. Auckland University juga menawarkan itu. Oke. Nah, ini agak penting nih, Pak. How competitive it is to become a researching in New Zealand? And does animal science sector a lucrative sector for work? Yeah, Ms. How Banana, can you answer competitive, that? Pak? Which one is that, Winnie? Agak ke bawah sih memang. How Kita 2 competitive? menit lagi ya, waktunya 2 menit lagi ya. Tinggal dikit lagi ya. Jadi maksudnya kompetitifnya, Pak. How competitive is it to become a researching in New Zealand? And To does become a animal researcher in New Zealand. science sector a lucrative sector for work? Hi, Riza. I will answer that. Okay, please do. Coming Yes, from behind the screen. Please, sir. yes. So, I understand that the applicant wants to become a researcher in New Zealand. He wants to come and do research. So, to be able to do that, there are two pathways. One is to come and do masters by research, and then the second pathway is to enroll for a PhD, and then as part of your PhD, complete your research. However, please understand that to be able to do your research, you need a supervisor in New Zealand. You will have to write a proposal. That proposal would have to be submitted to the university or the provider which is offering you that research. You will have to then get accepted by the university, and once the offer letter is with you, we would definitely be able to assist you in the student visa. In the normal cases, we are able to get admission done for bachelor's, master's, diploma, wherein only the marks are the eligibility criteria. But in your case, your research proposal would be the basis of giving you admission. So once you have written the research paper, we would be happy to send it to the university. Thank you so much. Very good. Thank you very much, sir. Okay, ada lagi nggak, Wen? Miss Bandana, how much time are you happy to stay? How much more time are you available for? That's fine. I can see some very good questions, and I see you would not like to leave them, but I'm okay whatever time you and I I can, we still have so many questions that yes, we I probably think won't we be able will to not answer be able all of to them. answer all no matter how much we try. What we can probably do is we can request the people who we've not been able to answer to just touch base with us. We can probably answer them after this session is Yeah, over. I think Because that's the best way. I do see more questions than we can answer in the Yeah, Q&A absolutely. As box. always the case. So, teman-teman, mohon maaf kami nggak bisa jawab semua sekaligus di sini. Tapi kirimkan pertanyaannya baik melalui DM di TikTok, Facebook, Instagram, ataupun melalui email. Seperti yang saya tuliskan di sini, saya share lagi screen-nya ya, supaya teman-teman bisa tahu alamat emailnya. Iya, boleh. Nanti bisa Dicatat teman-teman alamat emailnya dan juga apa namanya? Bisa lihat nggak screen-nya, Wen? Bisa, Pak. Bisa ya. Alamat emailnya bisa tulis. Bisa di screenshot nanti ya, teman-teman ya. Nanti bisa di Screenshot aja screenshot, itu. bisa DM. Atau Ya. nomor handphone ini perlu nggak nih Pak di sini masuk Pak? Oh, saya harusnya udah masukin, saya lupa. Ini sebutin deh nomornya deh. Nomor Oh iya. WhatsApp-nya sebutin. Ya, 0816 sorry. 0814 10 16 4438. Sebentar ya. Ulangi lagi, Wen. We have also put your email address in the chat box so the attendees could take that and probably email you their questions as well. Ya. Yes.
Ya, ada email Riza di sini dan juga ada emailnya Weni, oke? Kita berdua bisa berbahasa Indonesia, jadi jangan segan-segan tanya mau pakai bahasa Indonesia boleh. Eh, jadi garis besarnya tadi, Master, usahakan sesuai dengan bidang sebelumnya. Tidak ada batasan umur, ya. Tidak ada beasiswa full 100% dari kampus ini yang ditawarkan. Dan juga apa lagi tadi? Bahasa Inggris mutlak, oke? Persiapan bahasa Inggris bisa dilakukan di Indonesia maupun bisa belajar bahasa Inggris di sini, oke? Nah, Teman-teman, ini saya ada mohon satu maaf. lagi nih Pak, yang penting nih Pak, ada yang nanya nih, kita perlu bikin WhatsApp grup nggak Pak setelah webinar ini? Kayaknya nggak usah deh, karena belum tentu semua orang mau informasi di-share dengan yang lain. Hubungi aja Weni ataupun saya melalui Japri, melalui pribadi, atau di sosial media bisa ditanyakan di situ. Jangan bikin grup dengan orang-orang karena mereka saling nggak kenal. Kita nggak mau ini dimanfaatkan untuk tujuan di luar daripada informasi imigrasi dan pendidikan. Mohon maaf teman-teman semua, kita nggak bisa jawab satu persatu di sini di acara ini, but kita akan jawab semua pertanyaannya kalau dikirimkan melalui email ataupun WhatsApp ataupun melalui akun sosial media. We will answer your questions directly satu persatu, but we just don't have enough time in here. Oke? Terima kasih sekali lagi sudah datang dari berbagai macam penjuru Indonesia. Ada yang dari Papua, dari Ambon, dari Bali, dari Sulawesi, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jerman bahkan. Wow, oke. Terima kasih sekali lagi dan jangan segan-segan hubungi Weni ataupun Riza, New Zealand Immigration Advisor, dan hati-hati dengan orang yang menawarkan Anda untuk bisa sekolah apalagi bekerja di New Zealand kalau mereka tidak berlisensi. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Kita akan bikin lagi webinar berikutnya ya, Wen. Baik-baik Pak. Sip, nanti kita bikin Terima lagi kasih webinar banyak ya yang berikutnya. udah gabung. Oke, makasih ya sudah gabung. Bye-bye everybody.